Halo, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Organize dalam UBD. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Aprisilia IKM, Arina Fitriha, Afis Alvara, Latifatul Hilmi. Organize dalam UBD, be organized atau terorganisasi untuk memaksimalkan keterlibatan peserta didik dan pembelajaran yang efektif. Yang berarti bahwa penyusunan kegiatan pembelajaran dilakukan secara runtut dan terstruktur agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal. Organize for optimal effectiveness dapat dilakukan melalui 1. Guru mengatur dan mengurutkan rencana pembelajaran untuk melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. 2. Guru mengintegrasikan kebiasaan dalam keterampilan pemecahan masalah. 3. Guru mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran agar peserta didik dapat menganalisis dan menginterpretasikan data untuk mengoptimalkan pemahaman secara mendalam. Pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? 1. Pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran terpusat kepada peserta didik. 2. Pengalaman belajar yang tidak hanya dilakukan di ruang kelas, tetapi juga bisa dilakukan di luar kelas maupun di laboratorium. 3. Pengalaman belajar yang diciptakan dengan menerapkan berbagai model pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Faktor penyebab kesalahpahaman. 1. Konsep yang dipelajari tidak sesuai dengan tahap perkembangan kognitif. 2. Penalaran peserta didik yang terbatas. 3. Penggunaan istilah sehari-hari yang kurang tepat. 4. Kurangnya minat peserta didik untuk mempelajari konsep yang diberikan. Bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Kemungkinan kesalahpahaman dapat diminimalkan melalui berbagai cara. Di antaranya, pertama, dengan melakukan asesmen diagnostik. Dengan melakukan asesmen diagnostik, guru dapat mengetahui kesiapan peserta didik sehingga penyampaian konsep atau materi dapat disesuaikan dengan profil peserta didik. 2. Dengan melakukan apersepsi atau pemantik, gunakan apersepsi atau pertanyaan pemantik untuk membantu peserta didik fokus dan perhatian dalam pembelajaran. 3. Dengan menggunakan media konkret. Guru dapat menggunakan media konkret untuk membantu menyampaikan konsep yang dipelajari sehingga peserta didik lebih mudah mengkonstruksi konsep dengan pengalaman yang dimilikinya. 4. Sumber belajar yang tepat. Gunakan sumber belajar yang tepat, mudah dipahami peserta didik, dan bervariasi. Guru juga dapat mengintegrasikan pembelajaran dengan sumber belajar berbasis teknologi. 5. Dengan pemberian penguatan. Guru memberikan penguatan pada peserta didik di akhir pembelajaran untuk meluruskan kemungkinan miskonsepsi dan memastikan peserta didik memahami konsep atau materi yang diajarkan. Terakhir, dengan melakukan refleksi. Guru dan peserta didik melakukan refleksi bersama di akhir pembelajaran mengenai apa yang dipelajari pada hari itu. Apa kesulitan yang dialami peserta didik pada materi pelajaran pada hari itu? Apa yang ingin peserta didik ketahui lebih jauh dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan guna memberikan ruang pada peserta didik untuk memberikan umpan balik, mengurangi kemungkinan kesalahpahaman peserta didik dan mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik. Bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Guru dapat melakukan beberapa cara untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas, di antaranya dengan 1. Menyusun rencana kegiatan pembelajaran sesuai sintaks model pembelajaran yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran. 2. Mengurutkan materi yang diajarkan dari yang paling sederhana atau dari dasar ke yang lebih kompleks. 3. Membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik selama pembelajaran, agar pembelajaran dapat berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.